Kami telah terhubung bersama dengan Executive Vice President Wealth Management dari BRI, Tina Melina. Halo, selamat pagi Ibu Tina. Selamat pagi, sehat semua. Ya, sehat selalu juga untuk Anda Ibu Tina. Bu Tina, kita ketahui jika seseorang punya uang yang cukup banyak, biasanya terpikir begitu ya untuk berinvestasi agar uangnya dapat makin berkembang lagi atau semakin banyak lagi. Nah, tapi kadang orang juga justru melakukan kesalahan nih dalam mengelola uangnya yang akhirnya menimbulkan kerugian. Nah, apa saja nih yang harus diperhatikan sebelum kita mengalokasikan dana kita untuk investasi baik pada bisnis maupun instrumen keuangan? Baik, memang investasi ini adalah sesuatu yang selalu menarik dan tentunya pada saat kita mau memulai berinvestasi kita perlu banyak mendalami semua informasi terkait itu. Ya, dalam investasi sendiri terdapat 4 unsur yang rasanya perlu diperhatikan seperti pada saat kita berinvestasi modal itu ditanamkan untuk apa, investasi ini ditujukan untuk apa. Kemudian pada saat berinvestasi misalnya di financial instrument, kita juga harus memahami underlying aset yang mendasari instrumen investasi itu. Jadi mempelajari hal-hal yang ada di balik semua instrumen tersebut. Kemudian juga apakah investasi ini juga diperuntukkan untuk menghasilkan capital gain atau memang sekedar untuk mengelola cash flow, itu juga pasti akan berbeda pilihannya. Dan untuk berinvestasi kita tuh harus pasti pada saat kita melakukan investasi itu kita harus tenang. Jangan begitu saat berinvestasi kita malah deg-degan sendiri. Dan investasi ini harus dapat dikelola secara pasif karena kan kita pasti menjalankan tugas utama kita, tetapi kita ingin investasi ini bertumbuh ya. Jadi seorang investor juga harus memiliki hal-hal seperti ini, misalnya dia juga tahu profil risikonya dia sehingga pada saat memilih instrumen investasi itu tepat ya, tidak memilih investasi yang agresif padahal pribadinya adalah seseorang yang konservatif. Dan juga harus memperhatikan cash flow dia sendiri apakah positif atau ternyata dia malah memaksakan berinvestasi tetapi keuangan basicnya sebenarnya belum cukup baik gitu ya, misalnya belum ada dana darurat atau debt ratio-nya juga masih belum terlalu ideal. Nah, untuk itu kita perlu melakukan perencanaan yang sangat matang pada saat kita mau memulai investasi baik di instrumen investasi maupun di dalam bisnis kita. Oke, baik. Nah, terkait dengan alokasi dananya sendiri, Bu Tina, apakah kita sebaiknya memang tidak mengalokasikan dana atau berinvestasi di bisnis atau instrumen yang bisa kita katakan baru begitu ya bagi kita, atau mungkin kita bisa menyisihkan sedikit uang dingin atau dana menganggur begitu ya dalam jumlah tertentu dan juga pastinya mempersiapkan nih rasio kerugian tertentu yang dapat ditoleransi ke depannya. Ya, sebenarnya istilah uang dingin atau uang yang tidak kita kan sebenarnya investasi itu sendiri memang sesuatu yang harus kita sisihkan. Jadi memang uang itu kita peruntukkan untuk kita kembangkan karena investasi kan pada dasarnya untuk membuat kita menang terhadap dampak inflasi. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan selain sumber dananya itu yang akan kita pakai, porsi dari mana, dan itu memang porsi yang sudah disisihkan. Kita juga harus memperhatikan ekspektasi return dari investasi itu. Terus budget returnnya mesti seperti apa, capital gain kah, kupon, bunga dividen. Tapi juga kita jangan melihat hanya dari positive side-nya. Kita juga harus mengenali potensi resiko terhadap investasi yang kita tanamkan tersebut. Dari resiko pasar, ada resiko-resiko lain atau resiko-resiko dalam pengelolaan dan seperti itu. Dan memastikan pada saat kita berinvestasi itu kenapa sih dibilang harus uang dingin, karena kita harus memastikan kita punya likuiditas yang cukup dan investasi ini juga bisa dikelola atau dibuat portofolionya ada yang long term, mid term, short term yang ada cukup liquid enough untuk memenuhi likuiditas kita. Dan yang pasti harus selalu diperhatikan tujuannya itu jelas gitu loh. Berinvestasi ini tentu kita ingin mendapatkan akumulasi dari kekayaan kita dengan lebih baik, seperti itu.
Baik, nah terkait dengan persentasenya sendiri nih Bu Tina, berapa persen sih kira-kira dana yang boleh kita sisihkan untuk mungkin belajar berinvestasi begitu ya di bisnis atau instrumen baru bagi kita? Ya, sebenarnya kalau kita ingin melakukan pengelolaan keuangan kita, rumus gampangnya saya sih suka pakai rumus 40, 30, 20, 10. Itu sebuah angka yang sangat-sangat mudah kita ingat ya. Jadi apa sih maksudnya? Di situ ada porsi yang kan untuk investasi. Tapi sebelum itu kita harus tahu bahwa penghasilan atau pendapatan kita itu 40% sudah pasti akan kita gunakan untuk pengeluaran wajib seperti biaya kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian 30% kita gunakan juga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan juga, tetapi yang sifatnya untuk ke depan, misalnya untuk hutang yang produktif, kita memiliki pengeluaran untuk properti, rumah kita, kendaraan kita, atau hutang-hutang yang kita belikan sesuatu yang menunjang pekerjaan misalnya. Itu ada 30%. Jadi 40 kebutuhan dasar, 30 untuk hutang yang baik atau hutang yang produktif. Nah, 20% ini bisa untuk masa depan, which is di dalamnya adalah investasi, proteksi masa depan juga itu adalah porsi yang ideal kita sisihkan 20%. Nah, 10%-nya lagi untuk istilahnya social needs, untuk kebaikan ya, donasi, bantuan, atau kegiatan-kegiatan lain yang memang istilahnya untuk menjaga kekayaan kita juga ada manfaatnya untuk sekitar kita. Nah, itulah alokasi yang bisa kita sisihkan untuk berinvestasi, antara lain kita minimal punya 20% dari pendapatan kita untuk memenuhi porsi tersebut. Oke, kira-kira ada di kisaran 20% seperti itu Bu Tina ya. Bu Tina, nah bicara terkait dengan investasi baru-baru ini yang ramai sekali diberitakan adalah soal rights issue dari BRI sendiri. Namun tidak semua orang juga nih yang paham mengenai memanfaatkan rights issue untuk lebih mengoptimalkan lagi investasi mereka. Nah, seperti apa nih sebenarnya peluang dan juga pastinya resiko investasi dari rights issue BRI ini? Ya, memang sekarang sedang hangat-hangatnya ya terkait dengan rights issue yang sedang akan melakukan untuk para pemegang saham BRI. Nah, di sini memang right issue adalah penerbitan saham baru untuk oleh perusahaan dalam rangka penambahan modal, dan di situ memang banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan oleh investor atau pemilik saham kita. Salah satunya adalah kita bisa menambah peluang untuk menambah saham dengan harga yang lebih murah ya. Tentu juga kita bisa menjadi bagian yang lebih solid lagi sebagai pemilik modal dari perusahaan yang kita beli atau kita tambahkan porsi saham kita. Dan ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan loyalitas para investor lama. Karena memang kalau misalnya kita tidak melakukan atau tidak memanfaatkan opportunity ini, kita bisa saja jadi terdilusi kepemilikan sahamnya, atau juga kita melakukan sedikit potensi kerugian karena tidak memanfaatkan momentum yang sangat baik pada saat red issue ini. Jadi memang bisa dilakukan oleh investor pemilik saham itu, kita bisa tebus membeli, artinya membeli dengan harga yang lebih murah, kemudian nanti kita jual lagi, mendapatkan harga jual di pasar kalau memang lebih baik, dan kita bisa dapat capital gain. Dan kalau tidak ditebus sayang juga karena akan ada risiko terdilusi kepemilikan sahamnya, seperti itu. Nah, kalau untuk hal-hal yang perlu diketahui atau juga pastinya dipahami begitu ya oleh investor sebelum mengikuti rights issue sebuah emiten ini, apa saja nih kira-kira Ibu Tina? Ya, pastinya kalau pada saat investor mendapatkan undangan untuk melakukan untuk berperan dalam right issue ini, tentu kita akan mengeksplor lebih dalam tentang apa sih tujuannya dilakukan right issue ini, dalam rangka ekspansi bisnis apakah, dan apakah itu adalah kabar baik untuk investor. Jadi kita penting mengetahui tujuan dikeluarkannya right issue tersebut. Kemudian dari perusahaan yang melakukan right issue, tentu kita banyak mencari informasi tentang kinerja perusahaan itu sendiri, bagaimana kinerja dia, track recordnya selama ini, kemampuannya perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang dimilikinya, dan ini akan sangat penting karena kita akan menjadi pemilik saham yang
ingin mendapatkan benefit dari kinerja perusahaan tersebut. Dan pada saat kita memperhatikan atau melihat undangan right issue ini, kita juga perhatikan harga yang ditawarkan. Umumnya sih harga saham yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar saat itu. Tetapi tetap saja kita harus melakukan dan mempelajari valuasi dari harga saham tersebut, sehingga memang kita perlu berdiskusi atau kalau memang ada partner kita yang bisa membantu mengeksplor semua informasi ini, akan sangat lebih baik lagi sebelum kita melakukan eksekusi atas undangan right issue tersebut. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.